Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanuar Wijat Moko. Video tutorial kali ini saya akan membahas berita terupdate ya teman-teman, yaitu rilis aplikasi EDS 2020 COVID-19, dimana berita ini itu rilis di laman penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada laman pmp.kemdikbud.go.id, di mana berita ini itu rilis pada tanggal 22 Oktober 2020. Ini kemarin ya teman-teman. Nah, bagaimana langkah-langkah menginstal, bagaimana langkah-langkah meregistrasi ataupun mengisi kuesionernya, nanti akan saya jelaskan pada video tutorial kali ini. Tapi sebelum itu kita baca terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti kita tidak salah dalam melangkah. Oke, kita baca terlebih dahulu proses-prosesnya, apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini ya teman-teman, ada 9 poin. Pastikan aplikasi Dapodik versi terbaru sudah diinstal. Ini ya teman-teman, ini punya saya. Kemudian apa saja? Poin yang kedua adalah hapus atau uninstall aplikasi SDS versi sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan hapus terlebih dahulu. Untuk versi yang terakhir itu kan aplikasi EDS versi 2020.08.17 ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman uninstall terlebih dahulu, kemudian restart komputernya. Ini untuk yang poin ketiga. Oke. Kemudian install aplikasi EDS 2020 COVID-19 sampai dengan selesai. Untuk aplikasinya ini tinggal klik di sini, nanti muncul seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini aplikasinya seperti ini. Kapasitasnya adalah sekitar 90 MB. Ini sudah saya download aplikasinya. Oke, aplikasinya itu dikemas dalam bentuk RAR seperti ini. Jadi kita sebelum menginstal, karena ini dikemas dalam bentuk RAR ya, ini kita ekstrak terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti proses instalasinya berjalan dengan bagus. Kita klik extract here. Oke, kemudian kita coba cari folder yang namanya mana ya? Ini foldernya, installer aplikasi EDS 2020 COVID-19. Kita double klik. Oke, ini aplikasinya. Kemudian untuk menginstal ini, alangkah lebih baiknya itu kita klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Kita klik. Kemudian kita klik lanjut. Saya pilih, saya setuju. Lanjut, pasang. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, proses instalasi selesai itu ditandai dengan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk readme-nya kita buang saja, kemudian membuat shortcutnya biarkan, kita klik selesai. Nah, otomatis nanti terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah EDS 2020 COVID-19 Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen versi offline tahun 2020. Ini sudah terintegrasi dengan Dapodik ya teman-teman. Dan ikonnya juga sudah muncul di mana ini? Ini ya teman-teman ya, ini sudah muncul nih ikonnya di desktop. Tinggal double klik ataupun tinggal ketikkan URL di sini. Terus kemudian langkah berikutnya adalah dengan melakukan registrasi, di mana registrasi itu ada dua pilihan teman. Registrasi dengan lokal Dapodik ini cukup offline, tetapi dengan syarat adalah sudah terinstall Dapodik ya, aplikasi Dapodiknya. Ini sudah terinstall dan cobalah untuk dibuka. Jadi kalau misalkan menggunakan registrasi dengan Dapodik lokal, upayakan aplikasi Dapodiknya itu dibuka. Terus kemudian kalau misalkan menggunakan registrasi dengan Prefill, itu diharapkan teman-teman ke laman PMP-nya di sini ya. Ini juga penjelasannya sudah ada. Untuk registrasi Dapodik itu offline, kemudian untuk Prefill EDS-nya di-download di menu mana ya? Mana menunya? Ini, klik menu unduhan. Kemudian kita pilih Prefill EDS 2020, tinggal disesuaikan, tinggal pilih provinsinya mana,
kita pilih salah satu. Nah, nanti kan muncul 10 pilihan alternatif nih. Link alternatif untuk unduh profil. Ada 12, maaf, ada 12 alternatif. Pilih salah satu aja. Misalnya saya pilih untuk yang alternatif 9. Otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan username, password, dan kode registrasi Dapodik. Oke, kita klik generate. Otomatis nanti menampilkan identitas sekolah seperti ini ya teman-teman. Tunggu sampai dengan proses generate profile itu selesai. Nah, kalau misalkan generate profilnya sudah selesai, ini ada tabel-tabelnya, tabel datanya, jumlahnya berapa di sini semuanya ditampilkan ya. Kemudian kita klik download. Nanti otomatis seperti ini muncul di sini ya. File profilnya ini. Ini file profilnya cukup kecil. Kalau punya saya ini 234 KB. Kita buka, tampilkan dalam folder. Kemudian, nah, ini kan ada tulisan .pmp ya teman-teman. Pastikan sebelum .pmp itu tidak ada dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3 dan seterusnya ya teman-teman. Biasanya kalau muncul dalam kurung seperti itu, biasanya kalau misalkan kita sudah pernah download profil, cuma kita download ulang lagi. Jadi ada beberapa file profil yang sama ya. Nah, itu dibuang dan pastikan seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian masuk ke local disk C. Kemudian double klik pada folder profil Dapodik, kita letakkan di sini. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau misalnya menggunakan registrasinya adalah menggunakan registrasi profil ya. Ini tinggal klik registrasi profil. Kemudian kalau misalkan menggunakan registrasi dengan Dapodik atau lokal, kita klik. Kemudian kita ketikkan npsn, kode registrasi, kemudian URL aplikasi Dapodik. Kalau URL aplikasi Dapodiknya kan ini ya, localhost /25774 gitu ya. Ini biasanya otomatis muncul sendiri di sini. Oke, kemudian kita klik tarik data. Proses registrasi sedang berlangsung, ditunggu lagi. Nah, kalau misalkan proses registrasinya selesai, itu muncul notifikasi seperti ini teman-teman. Proses registrasi selesai, pengguna total berapa, registrasi berhasil berapa, registrasi gagal berapa. Ini otomatis ditampilkan di sini. Kita klik tutup. Nah, kemudian kita tinggal masuk atau login. Email beserta password itu sesuai dengan akun yang digunakan untuk masuk ke aplikasi Dapodik. Kita klik masuk. Terus kemudian kita coba baca kembali ya petunjuknya ya teman-teman. Setelah diinstal itu nanti akan seperti apa. Mana ya? Kemudian pilih kandidat responden. Tapi kalau misalkan ini kan petunjuknya sedikit ya teman-teman, kita unduh aja panduan aplikasi EDS dan offline survei. Ini tautan unduhan. Silakan teman-teman klik atau unduh. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia panduan singkatnya ya teman-teman. Kalau setelah masuk ke ini, setelah login ya teman-teman, terus kemudian ini pengecekan dan restore data awal otomatis oleh sistem. Proses ini akan memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Ini agak cukup lama ini teman-teman. Kita coba ya. Ini apa ini? Lakukan tarik data bila sekolah Anda pernah mengisi instrumen EDS sebelumnya atau baru saja install ulang aplikasi. Karena ini kemungkinan ini ditarik data untuk server itu kalau misalkan sudah pernah install, sudah pernah ngisi ya teman-teman. Terus kemudian di uninstall, kemudian nah daripada mengulangi ini bisa ditarik data dari server ya. Kita pilih kandidat ya teman-teman. Kita klik pengaturan, kemudian manajemen pengguna, kita klik. Nah, nanti otomatis muncul seluruh PTK, dimana untuk responden
ya. Responden, mana responden? Ini ya, responden untuk SD SLB itu 9 responden dengan 1 responden kepala sekolah dan 8 guru, sedangkan untuk SMP SMA itu 11 responden, yaitu untuk 1 kepala sekolah dan 10 guru, di mana satu akun atau 1 responden kepala sekolah itu menggunakan akun operator Dapodik ya teman-teman. Kemudian kita pilih di sini pojok kanan atas, kemudian sharing respondennya. Sharing respondennya adalah misalnya kita pilih akun Capsec. Nah, nanti otomatis seperti ini. Ini kita klik di sebelah kanan respondennya ya. Kita pilih kandidat responden, kita centang. Nah, otomatis nanti notifikasinya seperti ini. Kandidat responden pengisi instrumen ya. Otomatis jadi seperti ini. Kita filter kembali. Ini akun kepala sekolah sudah, berarti tinggal 10 PTK. Kita pilih guru. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ketika memilih responden, upayakan biar nanti semuanya rata ya teman-teman ya. Itu perwakilan 1 mapel 1 responden. Jadi 1 mapel khusus untuk 1 guru gitu. Kita pilih 10 responden misalnya ya. Ini 1 kita jadikan responden. Ini sudah jadi ya. Ini baru 1 lagi misalnya. Ini kita jadikan lagi 2. Terus ini 3, lanjut 4 dan seterusnya. Itu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dipilih 10 responden. Kemudian untuk mengisi instrumen kita manfaatkan yang namanya tukar pengguna. Kita klik tukar pengguna. Nah, tadi sudah ditentukan beberapa responden. Kita klik ini, misalnya pilih salah satu ya, kita klik. Oke, terus kemudian setelah tukar pengguna ke PTK ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah atas nama PTK tersebut. Kemudian untuk bisa mengisikan kuesionernya, kita coba klik yang ini, menu kuesioner, kemudian pilih isi kuesioner. Terus kemudian nanti akan tampil standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi pendidikan, standar proses pembelajaran, penilaian pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Total sebetulnya ada 8 standar pendidikan, standar nasional pendidikan. Cuma di sini hanya ditampilkan 5. Kemungkinan nanti muncul di berikutnya. Kemudian untuk banyaknya kuesioner, untuk standar kompetensi lulusan ini ada 91 kuesioner. Ini ada 108, ini 166. Wow, banyaknya bro. Ini 49, ini 93 ya. Ini cukup banyak ya. Jadi kalau misalkan upayakan teman-teman jangan sampai mengerjakan sendiri. Jadi upayakan juga aplikasi EDS 2020 COVID-19 itu bisa di-share dan bisa dikerjakan oleh PTK yang bersangkutan. Jadi biar cepet gitu ya, nggak repot gitu ya. Terus untuk bisa mengisinya, kita klik rincian. Nah, terus kemudian nanti akan muncul kuesionernya. Ini misalkan A01A, A01B dan seterusnya ya teman-teman. Dimana setiap poin-poinnya ini kemungkinan gini. Ini cukup banyak ya. Butir total ada 7, kemudian butir terjawab ada 0, persentasenya 0 dan seterusnya. Nah, untuk setiap poin ini ketika ingin dikerjakan, kita klik ini ya. Tanda panah yang di sebelah kanan kita klik. Nah, ini muncul seperti ini. A01A, gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19. Misalnya, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Ini ada 7 poin. Ini sudah ada keterangannya ya teman-teman. Kalau misalkan seluruh siswa itu melakukan kegiatan ini, ya kita berikan nilai 7. Tapi kalau misalkan separuh, ya berikan nilai 4. Itu disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan teman-teman. Ini diklik, misalnya ini saya pilih 6 ya, kita klik next, tanda panah ke kanan. Kalau tanda panah ke kiri itu untuk kembali ya teman-teman. Ini total ini ya, nomor 2 dari 91. Kita pilih lagi dan seterusnya. Kita coba isi 7 ya, 7 kuesioner ya teman-teman. Saya pilih 6 semuanya. Oke, lanjut. Next. Oke, ini
ini kita coba pilih nomor 8, juga pilih 6 saja. Kita klik simpan, coba hasilnya nanti seperti apa, kita coba bandingkan. Oke, jawaban berhasil. Kemudian ini juga yang di atas, kita klik simpan. Oke, terus kemudian kita coba back ke perangkat kuesioner. Ke perangkat kuesioner. Oke, kita coba klik rincian. Nanti sudah berapa persen kira-kira? Ini kok masih 0 ya teman-teman ya. Coba saya reload. Oke, kita muat ulang. Oke, ternyata di sini yang dari 8 soal tadi, 8 indikator tadi yang sudah saya isi, ternyata butir terjawabnya masih 0. Kayaknya kemungkinan karena harusnya kemungkinan ini ya teman-teman, saya hanya berargumen saja, kemungkinan karena kuesioner itu harus diisi semuanya terlebih dahulu, baru kemungkinan prosentasenya muncul seperti ini. Oke, ini juga baru pertama kali saya mengisi untuk yang EDS 2020 COVID-19 ya teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan nanti sudah diisi semuanya, kita klik pengaturan, kemudian kita pilih tukar pengguna untuk bisa bertukar ke PTK yang lain. Kemudian nanti di pojok kanan atas ini ada kembali menjadi Capsec ya. Ini atas namanya masih PTK tersebut, kita klik menjadi Capsec. Nah, setelah dikembalikan ke menjadi akun Capsec, itu otomatis muncul ke halaman dashboard seperti ini ya teman-teman. Silakan tinggal melakukan tukar pengguna untuk PTK yang lainnya. Total ada 10 PTK dan 1 akun kepala sekolah menggunakan akun operator Dapodik. Kemudian untuk bagaimana cara sinkronisasi dan seterusnya, itu nanti akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya ya teman-teman. Karena ini juga belum selesai saya mengisikan seluruh instrumen untuk 1 PTK. Oke, jika video tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa klik subscribe, kemudian share dan like. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.